Hai anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bersama Miss Rista. Sudah siap ya semuanya? Kita akan mempelajari materi KPK dan FPB. Kita simak video berikut ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB ya. Kemarin kalian sudah Miss berikan mind mapping tentang KPK dan FPB seperti ini. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari KPK dan FPB. Tapi sebelumnya, kalian harus ingat kembali apa saja itu bilangan prima, kemudian bagaimana cara mencari kelipatan dan faktor. Begitu ya. Kali ini kita akan belajar KPK terlebih dahulu ya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana cara menentukan KPK? Tentu saja ada banyak cara. Di sini, Miss akan menjelaskan 3 cara untuk mencari KPK. Yang pertama, dengan menggunakan kelipatan. Yang kedua, dengan menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga, dengan teknik sengkedan. Nah, dari ketiga cara tersebut, kalian bebas memilih cara mana yang menurut kalian mudah untuk dipelajari dan digunakan. Seperti itu ya. Langsung ke contoh soal ya. Tentukan KPK dari 12 dan 20. Kita gunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan kelipatan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kelipatan ya. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari 12 dan 20. Kelipatan 12, yang pertama adalah 12. Kemudian 24, lalu 36, kemudian 48, kemudian 60, 72, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan 20. Kelipatan yang pertama adalah 20, lalu 40, lalu 60, 80, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat ya, kelipatan 12 dan 20. Kita cari kelipatan persekutuan yang terkecil. Artinya, kita cari kelipatan yang hasilnya sama antara 12 dan 20. Kita lihat ada angka berapa ya? Ya, betul sekali. Ada 60. Di kelipatan 12 ada angka 60 dan di kelipatan 20 ada angka 60. Jadi, KPK dari 12 dan 20 adalah 60. Kita tuliskan ya, KPK dari 12 dan 20 adalah 60. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Masih dengan soal yang sama, yaitu tentukan KPK dari 12 dan 20. Nah, sebelumnya kita harus ingat kembali apa saja ya bilangan prima. Nah, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Langkah pertama, kita harus membuat pohon faktor dari 12 dan
20. Dalam menggunakan pohon faktor, kita harus menentukan faktorisasi primanya terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini ada bilangan 12. Maka langkah pertama harus dibagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu kita bagi dengan 2. Kita lingkari ya, ini sebagai faktor primanya. 12 dibagi 2 adalah 6. Oke, 6 bukan merupakan bilangan prima, jadi harus kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kita ambil bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Kita lingkari, 6 dibagi 2 adalah 3. Apakah 3 merupakan bilangan prima? Ya, jadi kita lingkari. Seperti itu ya. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 adalah, yang dilingkari ya, 2 kali 2 kali 3. Kita tuliskan, karena 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 3, seperti ini. Nah, kemudian kita cari faktorisasi prima dari 20. Oke, 20 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Nah, 10 bukan bilangan prima, artinya kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 2, jawabannya adalah 5. Nah, 5 merupakan bilangan dari prima, jadi kita lingkari. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Kita ringkas lagi menjadi 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 dikali 5, seperti ini ya. Kita lihat faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Lalu bagaimana cara kita menentukan KPK dari 12 dan 20 dari faktorisasi prima tersebut? Nah, sifat KPK adalah serakah. Jadi KPK itu akan mengambil semua faktorisasi prima dari 12 dan juga dari 20. Tetapi jika ada angka yang sama, dia akan mengambil pangkat yang tertinggi atau akan mengambil salah satunya saja. Artinya KPK itu akan mengambil 2 pangkat 2, 3, 2 pangkat 2, dan 5. Tetapi karena 2 pangkat 2-nya ada 2, maka KPK cukup mengambil salah satunya saja. Jadi KPK akan mengambil 2 pangkat 2, 3, dan 5. Nah, kita tuliskan ya, KPK dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, yaitu 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5, yaitu 60. Jadi KPK dari 12 dan 20 adalah 60. Sama bukan jawabannya dengan menggunakan kelipatan? Nah, mudah ya. Cara ketiga yaitu kita menggunakan teknik Sengkedan. Masih dengan soal yang sama, yaitu tentukan KPK dari 12 dan 20. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita buat tabel seperti ini ya. 12 dan 20. Nah, kita buat garis seperti ini sebagai garis bantunya. Caranya hampir sama dengan menggunakan pohon faktor,
yaitu kita harus membagi bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan bilangan prima. Ya, kita coba dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 12 dan 20 ya, kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 yaitu 6, kita tulis di bawahnya 12. 20 dibagi 2 yaitu 10, kita tulis di bawahnya 20. Oke, kita kasih garis lagi. Ya, karena 12 dan 20 sama-sama bisa dibagi 2, maka kita lingkari. Ya, ini nanti yang akan membedakan SPB dan KPK. Oke, kita lanjut ya. 6 dan 10 kita bagi dengan bilangan prima. Kita coba bagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. Tuliskan hasilnya di bawah 6. 10 dibagi 2 adalah 5. Oke, karena 6 dan 10 dua-duanya bisa dibagi dengan 2, maka kita lingkari lagi. Oke, nah di sini ada 3 dan 5. Belum selesai ya, kita tarik garis lagi. Nah, 3 dan 5 kita bagi dengan bilangan prima. Nah, apakah dua-duanya bisa dibagi dengan 2? Oh, tentu tidak bisa. Jadi, boleh ya kita bagi dengan 3, karena 3 adalah bilangan prima. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3, tidak bisa. Jadi, kita tuliskan lagi 5-nya. Nah, 3 ini tidak kita lingkari karena bilangan 5 tidak dapat dibagi dengan 3. Nah, di sini ada 1 dan 5. Bagaimana caranya biar semuanya hasil akhirnya adalah 1 ya. Jadi, ini 5 harus dibagi dengan 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tuliskan 1. 5 dibagi 5, 1. 5 juga tidak dilingkari karena hanya bilangan 5 yang bisa dibagi dengan 5. Selesai. Jika hasil akhirnya sudah 1, maka sudah selesai ya. Kita tuliskan KPK-nya. KPK dari 12 dan 20. Nah, ingat, KPK itu sifatnya serakah, maka dia akan mengambil semuanya. Semua angka-angka ini akan diambil. Jadi berapa? 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 dikali 5, 60. Selesai. Nah, mudah bukan? Menggunakan teknik kelipatan hasilnya 60, menggunakan pohon faktor hasilnya juga 60, menggunakan teknik sengkedan hasilnya juga 60. Nah, kalian bisa pilih cara mana yang menurut kalian itu paling mudah. Oke, selamat mencoba ya. Setelah kalian belajar tentang KPK, sekarang kita akan belajar tentang FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Di sini juga ada 3 cara. Yang pertama yaitu mencari faktor, yang kedua dengan pohon faktor, dan yang ketiga dengan teknik sengkedan. Nah, video sebelumnya sudah Miss jelaskan mengenai bagaimana caranya mencari faktor dari suatu bilangan. Kita langsung ke contoh soal ya, yaitu tentukan FPB dari 12 dan 20. Jika KPK, cara mencarinya adalah dengan kelipatan. Nah, sekarang FPB, cara mencarinya dengan menggunakan faktor. Masih ingat ya bagaimana cara mencari faktor dari suatu bilangan? Nah, di sini ada bilangan 12 dan 20. Kita cari satu persatu terlebih dahulu. Kita cari 12. Nah, faktor dari 12 itu ada 1 dikali 12. Lalu ada
2 dikali 6. Dan ada 3 dikali 4. Tidak ada lagi ya. Kemudian kita cari faktor dari 20. Nah, 20 itu 1 kali 20. 2 dikali berapa yang hasilnya 20? Ya, 10. Ada lagi 3 dikali berapa hasilnya 20? Oh, tidak ada. Lalu 4 ya. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali 5. Nah, sudah selesai ya. Ini adalah cara mencari faktor dari 12 dan 20. Lalu kita tuliskan faktor dari 12 dan 20 itu ada berapa saja? Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kita lihat FPB dari 12 dan 20. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Kita cari di antara 12 dan 20 yang memiliki faktor yang sama, tetapi yang angkanya paling besar. Faktor yang sama itu kan ada 1, 2, dan 4. Nah, kita pilih yang terbesar. Yang terbesar itu adalah 4. Jadi, FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Kita tuliskan ya. FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Mudah sekali bukan cara mengerjakannya? Cara kedua yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Masih dengan soal yang sama, yaitu tentukan FPB dari 12 dan 20. Nah, sama seperti cara pengerjaan kelipatan tadi. Cara kedua yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Masih dengan soal yang sama, yaitu tentukan FPB dari 12 dan 20. Kita menggunakan pohon faktor. Caranya sama seperti kalian mencari KPK. Ya, kita buat dulu pohon faktornya. Pohon faktor dari 12. Jangan lupa, kita harus membaginya dengan bilangan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Kita lingkari ya. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 bukan merupakan bilangan prima, jadi harus kita bagi lagi. Kita bagi dengan 2. Oke, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, karena 3 adalah bilangan prima, jadi kita lingkari dan selesai. Oke, selanjutnya kita cari dulu pohon faktor dari 20. Kita bagi dengan 2. 20 dibagi 2 yaitu 10. 10 bukan bilangan prima, jadi kita harus bagi lagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 2 ya. 10 dibagi 2 adalah 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka kita lingkari dan selesai. Lalu kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 dan 20. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Kita tulis kembali. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, good. Selanjutnya kita tuliskan lagi faktorisasi prima dari 20, yaitu 2 dikali 2 dikali 5.
yaitu 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, jika sifat dari KPK tadi adalah serakah, maka sifat dari FPB itu adalah pengalah. Jadi, dia mau mengambil sisa dari KPK. Nah, di sini kita lihat kalau KPK itu kan serakah, jadi dia itu kan ambil semuanya. Tapi kalau ada angka yang sama, maka dia ambil salah satu saja. Ini tadi punya KPK ini, yang ini 3 dan 5. Maka berapa sisanya? Ternyata sisanya adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini merupakan hasil dari FPB 12 dan 20. Seperti itu. Kita tuliskan ya. Nah, kita tuliskan FPB dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2, yaitu 4. Sama bukan hasilnya dengan menggunakan faktor? Mudah ya. Jadi ingat, kalau FPB itu sifatnya adalah pengalah. Jadi dia mau mengambil sisa dari KPK, seperti itu. Cara yang ketiga adalah menggunakan teknik sengkedan. Masih dengan soal yang sama, yaitu tentukan FPB dari 12 dan 20. Kita tuliskan 12 dan 20. Kemudian kita buat garis. Ini merupakan garis bantu ya. Caranya sama, yaitu seperti pohon faktor. Kita harus membagi bilangan-bilangan ini dengan bilangan prima. Kita bagi ya, 12 dan 20 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Kita coba 2. Oke, 12 dibagi 2, 6. Tuliskan jawabannya di bawah 12. 20 dibagi 2, 10. Tuliskan jawabannya di bawah 20. Nah, jangan lupa, karena 12 dan 20, dua-duanya bisa dibagi dengan 2, maka 2 ini kita lingkari. Oke, selanjutnya kita bagi lagi 6 dan 10 dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 2. Oke, 6 dibagi 2 adalah 3. Tuliskan di bawah angka 6. 10 dibagi 2 adalah 5. Tuliskan di bawah angka 10. Karena 6 dan 10 sama-sama bisa dibagi dengan 2, maka kita lingkari. Oke, selanjutnya 3 dan 5 kita bagi juga dengan bilangan prima. Karena tidak bisa dibagi 2, kita lanjut, kita coba dengan dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3, tidak bisa. Maka kita tuliskan kembali angka 5. Oke, di sini ada angka 1 dan angka 5. Kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 5. 1 dibagi 5, tidak bisa, maka kita tuliskan 1. 5 dibagi 5, jawabannya 1. Selesai. Sudah selesai. Lihat ya, ini merupakan faktor dari 12 dan 20. Nah, kalau KPK tadi dia sifatnya adalah serakah, maka dia ambil semuanya bilangan-bilangan yang ada di sini. Nah, kalau FPB dia pengalah, ya kan? Tapi kalau dalam teknik sengkedan, FPB-nya adalah bilangan yang dilingkari. Nah, bilangan yang dilingkari berapa sih? 2 dan 2. Jadi kita tuliskan FPB dari 12 dan 20 adalah 2 dikali 2, yaitu sama dengan 4. Selesai. Nah, jangan lupa ya, kalau FPB kita tinggal mengambil angka-angka yang dilingkari tadi. Oke. Nah, mudah ya.
Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mencari FPB dengan menggunakan faktor, dengan menggunakan pohon faktor, dan juga dengan menggunakan teknik singkedan. Kalian bebas bisa memilih cara manapun yang menurut kalian itu mudah. Oke? Selamat mencoba. Sekian penjelasan dari Miss Rista. Semoga memudahkan kalian dalam belajar ya. Terima kasih semuanya. Semangat!